Bung Fatir ini adalah seorang ASN berprestasi, kemudian juga seorang LPDP awardee, kandidat dokter, S3. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Oke, selamat malam Bung Fatir. Selamat malam, Pak Rizal. Iya, senang bisa kembali bertemu dengan Bung Fatir, walaupun hanya melalui Zoom nih. Saya bacakan dulu Yap, biodatanya. Fatir Fajar Sidik, tempat tanggal lahir Bogor 22 Juni 1984. Masih betul. muda nih, masih masuk kategori pemuda ya. Alhamdulillah masih pemuda nih. Belum. Masih di bawah 40 tahun. Bung Fatir ini adalah seorang ASN berprestasi, kemudian juga seorang LPDP awardee, kandidat dokter, S3 dari Newcastle University. Kemudian juga Bung Fatir ternyata adalah seorang alumni Abang Empo Depok. Bukan begitu? Ya, Tahun 2007. betul, betul Oke, 2007. saya sedikit melakukan riset mengenai background Bung Fatir. Bung Fatir, Yap, kita pengen ngobrol-ngobrol, ya ingin mengetahui mengenai kehidupan Bung Fatir selaku mahasiswa tugas belajar S3 di luar negeri, seperti apa, kemudian juga pengen tahu perjalanannya bisa sampai ke titik ini seperti apa. Ya, intinya sih ingin mengenal lebih dalam tentang Bung Fatir. Nah, sebelum kita awali pertanyaan-pertanyaan saya minta izin Bung Fatir untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang sifatnya mini game nih. Saya kasih dua kata. Nanti dari dua kata tersebut, pilih salah satu. Nggak boleh atau ya, harus pilih oh salah gitu. satu. Iya, Siap. oke. Ada 10 kata yang akan saya tanyakan, 10 pertanyaan. Yang Wah, pertama, banyak. yang pertama, novel atau comic book? Novel, Novel. Cepet aja ya jawabnya. Pepsi atau cola? Kola, Cola. Olahraga atau membaca? baca, Baca. Marvel atau DC? Marvel, Marvel. Bubur diaduk atau tidak diaduk? bubur diaduk, Bubur diaduk. Messi atau Ronaldo? Messi, Messi. Kuliah atau kerja? kuliah, Kuliah. Depok atau Newcastle? Depok, Depok. Dikhianati atau mengkhianati? dihianati, Dikhianati. Berbohong atau mengecewakan orang lain? berbohong. Berbohong. Oke, terima kasih. Bung Fatir, luar biasa ini. Semua pertanyaan dijawab dengan penuh percaya diri oleh Bung Fatir. Bung Fatir, eh, sekarang sibuk apa sih? Sekarang sibuk nulis saja sebenarnya. Sibuk nulis. Ya, Gitu. Nulis nih, betul. nulis Nu- disertasi. Betul, nulis disertasi. Memang prosesnya agak sedikit terlambat. Sejak pandemi ini, data collection saya di Papua Barat, di Sorong Selatan, agak Oh, sedikit lokusnya ke terhambat. Papua. Betul, lokusnya di Papua Barat, di Sorong Selatan. Kenapa ke Papua? Jadi memang sejak saya S2 sampai S3 sekarang, saya selalu mencari lokus wilayah yang memang jarang dijamah orang. Ya, jadi waktu S2 dulu di UI, saya ngambilnya di Kalimantan, ya, di Pulau Kalimantan. Sebatik. Jadi nyari di wilayah-wilayah Perbatasan tuh ya. perbatasan. Ya, jadi tesis saya memang wilayah perbatasan. Jadi mainnya di wilayah perbatasan. Nah, pada saat S3 ini memang pengaruhnya memang dari sejak saya masih aktif di Pemkot Depok dengan gerakan One Day No Rice-nya, ketahanan pangan. Nah, sampai itu menginspirasi terus. Sampai akhirnya bikin proposal terkait ketahanan pangan. Oh, jadi topik penelitiannya tentang ketahanan pangan. Betul. Jadi kalau S2-nya ngambil public policy, Hmm. S3-nya ngambil food policy, Food kebijakan policy. pangan. Masih Gitu. bicara tentang policy juga. Masih tentang policy juga, nyambung juga sebenarnya. Cuma sekarang
karena kita interestnya di pangan, jadi kebijakan pangan, dan khususnya sekarang lagi fokus di sagu di Sorong Selatan. Itu aja Oke, sih sekarang kesibukannya. sagu di Sorong Selatan. Oke, 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 oke. Kalau boleh tahu, ini fully funded dari LPDP kan ya? Betul, jadi fully funded dari LPDP, kemudian tugas belajar dari Pemkot Depok. Oke. Untuk PNS Depok sendiri, kelihatannya kalau berdasarkan data yang ada, Anda ini termasuk yang pertama mendapatkan kesempatan untuk ngambil S3 ke luar negeri ya? Alhamdulillah, sejauh yang saya Oke. tahu seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi rekan-rekan ASN yang lain. Amin, amin. Itu yang saya harapkan. Itu yang saya Nah, harapkan. banyak sekali sih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, terutama para ASN yang masih muda, Siap. kiat mengenai beasiswa. Ya, Anda nih banyak yang sebut-sebut sebagai rajanya beasiswa ASN di Depok. Apakah benar seperti itu, Bung Fatir? ya nggak nggak sepenuhnya benar sih, tapi memang masa sekolah saya itu diwarnai dengan banyaknya beasiswa sampai terakhir beasiswa LPDP ini. Bahkan sebelum LPDP pun, jadi waktu di provinsi dapat beasiswa juga sebenarnya. Beasiswa 300 program doktor waktu itu di Oh iya, Provinsi Jawa Barat. Cuma beasiswanya untuk 300 dokter itu untuk pengayaan bahasa. Nah, pengayaan bahasa itulah yang kemudian mengantarkan saya untuk dapat nilai IELTS dan alhamdulillah buat ya. daftar ke LPDP gitu. Hmm. Jadi saling saling Kalau nyambung menyambung. di total-total sudah berapa beasiswa? S3, S2, S1, SMA dan SMP sebagian. 25% Luar lah. biasa. Ya, Itu bukan bukan sebagian, ya. hampir seluruh masa pendidikannya dipenuhi atau mungkin dibiayai oleh negara ini nih. Ya, anak negara memang betul. Anak Saya negara. fatir fatir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi Oh memang iya iya iya. ya saya anak negara betul, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, proses mendapatkan beasiswa apa sih kiat-kiatnya sampai dengan mendapatkan berulang-ulang kali beasiswa? Ya. Selalu kalau saya dapat sesuatu, terutama beasiswa yang saya sampaikan tadi itu resepnya cuma 3M aja kalau buat saya. Jadi diawali dari mimpi, kepingin Hmm, dulu ya, mimpi kita apa, kemudian mau, dan akhirnya insya Allah kalau udah kita punya kemauan, insya Allah akan dimampukan. Dan itu yang, karena begini, bagi saya orang yang rata-rata saja, biasa-biasa saja, cuma karena punya kemauan yang, kalau boleh dibilang ngotot ya, jadi ngotot, kalau saya udah punya kemauan, saya punya niat, saya ngotot. Kalau bahasa kerennya itu sekarang persistence ya, bahasa kerennya itu. Tapi kalau saya ngomongnya saya ngotot banget nih, saya mau kejar ini, saya mau ngejar beasiswa ini, saya mau dapat ini. Ya, insya Allah kalau kata Prof. Yohanes Surya tuh mestakung, jadi semesta mendukung. Jadi ada aja jalannya, insya Allah akan dibuka aja jalannya. iya 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 iya. Mestakung, semesta mendukung. Siap, Luar biasa. siap. Oke, saya highlight nanti Mestakung. Oke, kalau begitu, kira-kira nilai-nilai apa sih yang diajarkan oleh orang tua Anda sampai akhirnya memiliki seorang anak yang berprestasi dari mulai jenjang pendidikan SMA atau SMP juga udah dapat beasiswa ya? Ya, Dari sedikit. SMP kan? Ya. Mm-mm. Apa sih resepnya? Orang tua tuh apa ada, saya pengen tahu aja nih, gitu. Kira-kira seperti apa sih didikan orang tua Anda? Kalau saya bisa seperti ini sebenarnya cuma satu. Jadi karena doa dari orang tua dari emak saya dan dari bapak saya.
Saya yakini itu. Cuma itu aja sebenarnya. Doa dari orang tua yang mengantarkan saya sampai sekarang. Cuma memang di keluarga Delay saya, nggak? Delay ya? sebelum anak itu keluar kemana-mana, modalnya cuma satu. Jadi saya kalau mau belajar apapun Mm-mm. syaratnya cuma satu, harus bisa dulu baca Quran. Jadi kalau anak itu bisa baca Quran, insya Allah dia Mm-mm. belajar apa aja bisa. Nah itu doktrin itu masuk tuh ke otak saya. Jadi kalau saya Oke. mau belajar sesuatu, percuma aja kalau saya belum bisa baca Quran. Baru baca Quran aja ya, bukan berarti Iya. tahu tafsir dan sebagainya. Cuma baca Qurannya yang lancar, insya Allah bahasa yang lain ya insya Allah bisa lah. Atau pekerjaan yang lain, insya Allah bisa. Itu sih doktrin awal orang Iya. tua itu sebelum keluar, maksudnya keluar rumah ya untuk bekerja, untuk menempuh Iya. pendidikan. Jadi di rumah itu emak saya yang ngajarin saya bisa ngaji. Jadi bukan guru dari mana-mana, bukan dari sekolah, tapi emak saya sendiri yang Guru. ngajarin. Guru pertama. Oh iya. Guru Guru pertama, pertamanya ibu. betul. Jadi Iya. pas sekolah tuh enak, guru tuh ngajarinnya nggak repot, Mm-mm. karena saya udah bisa duluan. Nah itu yang ditanamin Kok dari awal. kalau berdasarkan riset dan penelitian juga kan menyebutkan eh, kepintaran itu kan diturunkannya dominan ya Dari dari ibu, pihak ibu kan, betul. dari pihak ibu kan ya. Ya, Apakah ibu Anda juga dulu pernah punya cerita dalam hal pencapaian akademiknya? Ada nggak gitu? Prestasi-prestasinya gitu. Ibu Anda apa profesinya? ibu saya ibu rumah tangga sebenarnya. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, cuma memang ibu saya ini Qoriah dulu. Jadi Oke. memang Qoriah ya tingkat lokal ya, bukan tingkat Iya. nasional, tingkat lokal. Alhamdulillah, nah itu saya selalu ngerasa ya saya dapat berkahnya aja sebenarnya. Ya, kalau saya Luar itu biasa. hitungannya ngalap berkah. Nah, saya dapat berkahnya aja sebenarnya diturunin dari orang tua, itu aja. Alhamdulillahnya itu aja. Luar biasa. Oke, selanjutnya Bung Fatir. Tadi disebutkan punya pengalaman sebagai abang empo, kemudian juga kalau ngeliat ke daftar riwayat hidupnya ya, pernah jadi anggota tim debat bahasa Inggris untuk pelajar gitu, Ya, pertukaran pemimpin muda ke Amerika. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih memilih jalur sebagai PNS, iya. sebagai ASN gitu? Kok bisa end up here gitu? Kenapa bisa berakhirnya seperti di sini gitu, di titik ini gitu? Siap. Jadi pada saat saya lulus SMA, Ya, saya dihadapin sama dua pilihan sebenarnya. Jadi pilihan pertama saya pengen kuliah di UGM, ambil jurusan hukum internasional. HI. Ya, hukum, bukan hubungan internasional, tapi hukum internasional saya ngambil. Hukum. Oh, sorry. Hukum. Ya, saya ngambil hukum internasional. Nah, pada saat yang sama, saya dapat informasi terkait STPDN. Ya. Nah, akhirnya Oh, dulu masih ya, bisa ya. untuk tes bareng. Jadi saya tes apa namanya SPMB, UMPTN ya itu, dan Ya. kemudian tes STPDN juga. Nah, pada saat saya di Jogja itu saya sudah lulus ceritanya, lulus UGM, sudah sampai dapat baju alma mater UGM sebenarnya, sudah saya pakai itu. Oh ya, Ya, jadi jaketnya. jaketnya saya sudah di UGM. Nah, cuman pada saat di UGM ditelepon lah ternyata STPDN lulus. Ya, STPDN lulus dan harus waktu itu kalau nggak salah pantuhir. Jadi harus masuk ke kampus di Jatinangor. Nah, akhirnya saya eh, berdiskusi lah ya dengan orang tua. Rupanya ridonya orang tua itu adanya di STPDN. Ya, jadi orang Hmm. tua kurang kurang setuju kalau saya ke UGM di Jogja, tapi lebih setuju kalau saya masuk di STPDN. Terutama ibu saya, emak saya. Apa? Kan, sorry ya, Siap, PNS itu kan gajinya kecil, betul, ya betul. kan?
Sementara kalau Anda kuliah di hukum internasional, mungkin kan bisa kerja di firma-firma hukum terkenal gitu kan, yang praktek hukumnya, praktek legalnya juga mencakup internasional gitu kan. Mungkin bisa jadi macam-macamnya Hotman Paris lah, atau magang di kantornya Otto Hasibuan gitu. Iya, iya, Bayangannya harusnya seperti itu loh gitu. Tapi betul. memangnya apa sih yang dikejar, yang dicari di PNS itu? Iya. Jadi memang bapak dan emak saya ini pemikirannya simpel saja sebenarnya. Jadi beliau-beliau itu paham paham pamong itu apa. Jadi sepertinya sepertinya bapak dan emak saya ini ingin saya apa namanya mengabdi. Eh, Sebenarnya simpel aja seperti itu. Bukan karena ada hal yang lain. Hmm. Dan juga secara realistis simpelnya juga kalau sudah selesai STPDN sudah gampang, nggak perlu nyari kerja lagi. Nah, itu yang ada di pikiran Oh, orang tua juga. Jadi hal-hal yang sebenarnya kuliah iya langsung betul, kerja. betul, sederhana sekali. Sebenarnya sederhana sekali eh, dan juga akhirnya dulu kakek saya itu mandor ya sebutannya dulu tuh mandor. Jadi termasuk tokoh juga di kampung ya dan itu Among lah juga ya. ya jadi memang sepertinya punya kebanggaan tersendiri kalau misalnya ada generasi yang bisa jadi pamong. Nah, hal-hal itu yang kemudian jadi faktor dominan untuk menggerakkan bapak emak saya itu kamu sebaiknya di STPDN saja. Padahal saya dulu nggak tahu STPDN itu apa sebenarnya. Iya, 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 iya. Nih, terlepas dari, nggak tahu ya, mungkin zamannya Bung Fatir pada saat kuliah kan banyak cerita-cerita tuh ya, yang sempat heboh tuh di media-media tuh dulu tuh. Siap. Tahunnya Bung Fatir kan, gitu. Iya, betul, betul. Angkatan saya. Iya, simpel aja pertanyaan saya. Pernah ada rasa penyesalan nggak? Penyesalan sih enggak. Penyesalan enggak. Bagi saya Tapi, setiap yang saya jalani itu pasti ada hikmahnya. Tapi kalau mau diulang nggak mau. oh, oke. Itu aja. Tapi kalau penyesalan sih enggak ya. Enggak. Heeh. Ya. Iya, 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 luar biasa. Toh dari situ juga kan akhirnya kebuka jalan ke pencapaian Anda yang di S2, S3 ya. Betul, betul. Karena waktu saya nulis skripsi, kalau di STPDN dulu Hmm, laporan akhir, bukan skripsi, D4. iya. Di laporan akhir itu di depan tuh saya tulis. Jadi saya sekolah Pamong ini, di STPDN ini, saya tulis jelas adalah jembatan hidup bagi saya. Jadi saya bilangnya ini jembatan. Jadi jembatannya terserah nanti. Jembatan itu akan ngarahin saya Hmm, kemana. Nah ternyata alhamdulillah betul. hmm, Berkahnya jembatannya ngarahin ke S2, jembatannya ngarahin juga ke S3, dan setelah S3 nggak S3. tahu nanti insya Allah ngarahin lagi kemana. Gitu. Hmm, hmm. Jadi modalnya banget sebenarnya dari STPDN ini Oke. kebentuk semua secara fisik dan mental. Tapi kalau fisik sekarang karena olahraganya kurang ya, jadi udah agak cabi sekarang. Iya, iya, oke, oke, oke. Bu Fatir, S3 susah nggak sih? Kalau dibilang susah, enggak juga. Kalau Ya, dibilang mudah ya juga enggak juga. Jadi oke. memang S3 ini kan sebenarnya ngajarin kita independen, ngajarin kita mandiri, Hmm, super mandiri bahkan. super mandiri ya. Karena kalau saya di sana kuliah di Newcastle, supervisor saya ada 4 ya, Oh ya, pembimbing ya, pembimbing ya, 4 ya. pembimbing supervisor saya ada 4, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Profesor semua. Profesornya 1 yang perempuan, profesor utama, 3 lainnya doktor. Associate profesor apa gimana gitu. Enggak, masih Masih. apa namanya masih junior. Yang 1 masih Hmm. junior, tapi yang 2 udah senior. Itu dari Jadi negara mana aja? kalau itu Yang dari pengajarnya? Inggris semua, tetap Semua Inggris. semua Inggris. Cuman memang mereka nggak mau dibilang dari mana-mana karena memang udah lama di Inggris, walaupun
kalau kita nanya nationality-nya, kebangsaannya, ada yang dari Rumania, ada yang dari Belanda gitu. Tapi karena mereka memang sudah lama di sana ya, tetap UK gitu, orang UK lah. Oke. Itu. Nah, kalau menurut Bung Fatir, PNS di daerah perlu nggak sih sekolah tinggi sampai dengan ke S3? Ya. Kalau sekolah itu bagi saya bukan sekolahnya ya, saya ngambilnya pendidikannya. Jadi belajar itu kan dari dari buayan hingga liang lahat. Iya. Nah jadi memang buat saya mau daerah mau pusat, kalau ada kesempatan untuk buat belajar ya untuk sekolah baik itu formal atau informal, lanjutkan. Karena bagi saya kompetensi kita itu nanti sangat-sangat dibutuhkan ke depannya, karena kompetisi kita itu kan bukan kompetisi lokal lagi, bukan kompetisi Iya. nasional lagi, bahkan internasional gitu. Makanya pada saat saya kuliah di sana pun di Newcastle, mereka sangat appreciate karena kan saya civil servant gitu, PNS, dan mereka sangat appreciate itu karena memang itu kan salah satu ujung tombak gitu. Kalau kualitas civil servant-nya itu oke, pelayanan, ya, pembangunan dan segala macam itu akan tersupport dengan baik. Iya. Makanya kalau kualitasnya apalagi sekarang desentralisasi, lokal daerah megang peranan penting. Kalau sumber dayanya oke semua, wah, itu pemerintah pusat enak, nggak ada kerjaan malah. Karena sudah dikerjain semua sama daerah. Karena kualitas sumber daya manusia di daerahnya sudah oke-oke semua. Saya malah berharap semua itu ikut semua. Makanya di LPDP itu ada khusus formasi untuk PNS TNI Polri. Afirmasi ya. Betul, dan dibuka luas sekali itu untuk PNS TNI Polri. Kita jadi saingannya cuma antara PNS Sama dan PNS. sama TNI Polri, gitu Hmm. aja. Nah, Oke. itu yang keberpihakan yang luar biasa dan kesempatan yang dibuka lebar bagi daerah dan juga bagi semua PNS atau ASN di Indonesia. Proses seleksinya sulit nggak? Kalau proses seleksi sebenarnya simple, Pak Rizal. Jadi Ya. sebenarnya cuma ada 3, administrasi, substansi, dan wawancara. Intinya Nah, itu sebenarnya. kalau Cuma wawancara ya seperti apa, Fatir? Ditanya apa tuh Bang Fatir? kalau wawancara itu ini sebenarnya wawancara itu sebenarnya buat ngetes mental sebenarnya. Oh, ke tes Kalau mental. kalau S3 memang Ya. ada satu penanya interview yang akan mewawancara kita khusus terkait proposal kita, khusus Riset riset proposal. proposal. Ada satu yang khusus spesialis untuk ngegojlok kita di situ. Dia sendiri itu udah lebih dari setengah jaman lah, hampir 1 jam. Nah, 2 yang lain, satu psikologi, ya satu Hmm. ada psikolognya Ya. untuk ngetes mentalnya, dan satu ketua tim. Nah, yang berat itu sebenarnya di mental. Jadi Oh, ya. waktu itu ditanya, kamu udah berkeluarga? Oh sudah, saya bilang saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 2. Terus gimana? Kalau kamu mau kuliah di luar negeri, kamu mau bawa nggak? Kalau saya ada kesempatan, saya akan bawa. Wah, gimana tuh? Kalau kamu bawa, itu akan ganggu belajar kamu loh. Kamu nanti nggak fokus. Nah, di situ ngetes tuh. Itu pertanyaan tricky banget. Tricky question. Tricky question. Akhirnya saya bilang, I'm a family man, saya bilang. Oh. Saya itu orang yang keluarga banget deh. Saya kalau ada istri, ada anak, malah saya motivasi dan semangatnya akan semakin tinggi untuk belajar. Nah, akhirnya saya bilang gitu. Makanya saya ini pasti akan saya ajak istri dan anak saya. Itu. Dan alhamdulillah itu pertanyaan terakhir. Setelah itu ya alhamdulillah itu tes terakhir, wawancara, baru pengumuman lulusnya. Ada kayak semacam background check kah gitu. Karena pernah dengar-dengar juga bahwa sekarang ini beberapa kandidat LPDP tuh sampai dilakukan background check sosial media Ya, activity-nya, ya kan seperti itu. betul. Ada nggak tuh semacam itu? Kalau zaman saya, setahu saya enggak. Jadi Hmm. yang paling utama itu sebenarnya waktu itu hanya di bahasa, ya sertifikat bahasa asing itu yang paling utama sekali
untuk yang keluar negeri, walaupun dalam negeri juga sama, dan itu otentitasnya ya, Iya. otentik nggak tuh sertifikat bahasanya itu sampai dicek sebegitunya. Jadi karena urusan administrasinya sangat jeli sekali. Nah, perkembangan terakhir memang karena ada beberapa kasus ya, ada Iya. beberapa kasus yang dapat beasiswa, cuma kok melenceng nih. Kok Oh iya, iya. dalam tanda kutip kok malah bukan NKRI, nah gitu ya. Jadi padahal LPDP itu mencari anak-anak muda seluruh Indonesia itu yang cinta terhadap tanah airnya. Jadi di sekolahin itu bukan buat membalelo, nah gitu ya. Nah, Oke. di sekolahin itu untuk bangun lagi bangsanya, balik lagi. Minimal kamu balik lagi ke Indonesia, kamu lakukan apa yang terbaik yang kamu bisa kan gitu. Bukan malah ngerecokin bangsanya sendiri, bahasanya gitu. Simpelnya seperti itu. Jadi selalu ada pertanyaan-pertanyaan klise pasti ya. Pasti. Kontribusi apa yang mau diberikan Betul. gitu kan Itu ya. bahkan tulisan ya, Pak Rizal. Iya. Jadi memang kita suruh bikin tulisan, kontribusi apa yang akan kita berikan, ya, sesuai dengan bidang kita tentunya ya. Kalau ASN apa, kalau dia dokter apa, dan sebagainya. Itu Nah, tulisan sendiri. kalau untuk S3 sendiri, apakah ada batasan umur bagi Ya, ASN? kalau Ada ya? betul, ada batas umur. Seingat saya saat ini itu kalau untuk yang fungsional itu 45 kalau tidak salah untuk S3. Catat tuh, oke. Kalau untuk fungsional, tapi nanti mungkin bisa dikoreksi dengan update panduan terbaru ya. Nanti tolong saya iya. dikoreksi juga. Tapi kurang lebih kalau nggak salah ada umur 42 juga, tapi untuk struktural kalau tidak salah usianya. Jadi memang kalau mau ngambil beasiswa ya itu aja sih memang terkait usia harus diperhatikan ya. Dan cuma satu sebenarnya modalnya, bahasa aja kalau mau ke luar negeri, simple aja, nggak perlu yang lain. Kalau sertifikat bahasanya oke ya udah gitu. Sip, sip. Ada satu tadi yang saya catat di pernyataan dari Bung Fatir. I am a family man ya. Jadi kalau saya hubungkan nih dengan pertanyaan saya sebelumnya di apa di rapid question itu kan ada pertanyaan berbohong atau mengecewakan orang lain. Anda menjawab berbohong ya. Kenapa menjawab berbohong? Ya, kalau saya berbohong itu white lie ya. Oke. Jadi memang seringkali ada hal-hal ya yang kita harus juga ya, bahasa diplomasinya itulah bahasanya ya, white Ya. lie. Jadi berbohong sebenarnya bukan buat menjelekan atau menjatuhkan, tapi berbohong untuk maslahat yang lebih baik ya. Oke, a little white lie. Ya, 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 begitulah ya. ya. Oke, Bung Fatir. Ada pertanyaan titipan dari teman-teman juga nih. Siap. Ya. Ini terkait dengan dulu kenapa ngambil kesempatan untuk ikut ajang Abang Empok? Oh ya, Iya, kenapa tuh? siap. Itu Maksudnya? ada background ceritanya sebenarnya. Oke. Jadi memang saya lulus STPDN itu 2006. Ya. Pada saat 2006, bahkan sebelum 2006, sebelum saya lulus, sempat main ke Depok, saya pakai baju dinas ya, karena kalau keluar dari STPDN harus selalu pakai baju dinas. Ya, saya naik angkot, saya naik kendaraan umum, itu orang memperhatikan dengan mata yang sinis, ya. Dengan lulusan ini siapa nih? Oh, ini lulusan STPDN. Ini STPDN. Padahal saya waktu itu belum lulus di 2005. Nah, di 2006 saya lulus, ya, hal itu masih terasa. Masih terasa nih lulusan STPDN yang dengan pamong tapi kok mengendorse kekerasan kan gitu ya Oh bahasanya. iya. Mengendorse kekerasan. Nah, ini kok begini sekali nih alumninya ini. Padahal dia pamong yang harusnya ngomong masyarakat kan gitu. Nah, di 2007 ada kesempatan untuk Abang Po Depok. Disitulah terfikir sebenarnya. Saya cuma ingin sedikitnya, saya cuma pengen buktiin saya itu memang orang STPDN ya, suka baris berbaris lah begitu ya, patah-patah dan sebagainya ya kan. Dulu badan masih segitiga lah, masih bagus. Six pack ya, sekarang kan sudah one pack ya. Kalau dulu masih six pack
ya. Akhirnya saya mau buktiin, saya bisa juga loh ikut ajang ini, ya. Karena bukan cuman kan kalau pageant gitu ya, itu Hmm. kan kontes-kontes Ya, kecantikan dan sebagainya beauty itu kan, pageant. ya beauty pageant itu kan bukan cuman beauty-nya, tapi ada brand-nya di situ. Brandnya, oke. Nah, akhirnya ada beauty, brand, behavior, atau nggak Ya, salah, 3B kalau nggak salah. Akhirnya saya mau tunjukin, saya nggak cuman ya tampang biasa lah, tampang standar orang Depok ya pede aja gitu kan. ya, ya, Ya ya. udahlah ikut aja ya kan. Ya udah. Akhirnya saya buktiin bahwa saya punya kualitas, bahwa saya bukan cuman apa namanya bisa jalan di catwalk misalnya ya dengan Iya. baju-baju Abang Depok, tapi saya tunjukin nih alumni STPDN, saya punya kemampuan. Setidaknya saya bisa mengikuti ini. Hmm. Ya alhamdulillah juara satu gitu kan. Luar Dan biasa. dan waktu itu pada saat final saya jelaskan saya itu lulusan STPDN. Bahkan waktu di provinsi pun Iya. saya ucapkan dengan lantang itu, walaupun di provinsi saya cuma harapan ya, juara harapan 2. Hmm. Ini Saya katanya karena kendala bahasa ya di provinsi ya. aduh kalau itu saya nyerah memang betul. Jadi ternyata 4 tahun di Jatinangor bahasanya nggak nyerap di saya. Iya. Itu yang memang kekurangan saya di situ. Nah, Oke. itu yang apa namanya saya agak sedikit kurang di situ. Ya. Bung Fatir, dari pengalaman Anda mengikuti kontes seperti Abang Empo, kemudian juga pernah ngikut apa ini? Pertukaran pelajar. Kalau nggak salah pernah ikut pertukaran pelajar ya. Ya SMA Oke. Itu ke Australia ya. Australia Berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Kemudian juga ikut organisasi-organisasi. Apa ada pengalaman-pengalaman tersebut yang akhirnya yang menurut Anda memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter Anda nih, gitu. Itu kan semua diikuti ketika usia masih tergolong muda loh ya. Betul. Ketika Betul. usia-usia masih di levelan SMA gitu, kemudian juga di levelan perkuliahan gitu. Nah, sejauh mana pengalaman Anda hidup tinggal di negara orang kemudian mempengaruhi ke pembentukan karakter Anda, sikap, sifat, cara berpikir Anda, ya, yang menjadikan Anda menjadi pribadi yang lebih terbuka gitu. Atau apa? Apakah ada pengaruhnya gitu? Ya. Pengaruhnya sangat besar ya. Pengaruhnya sangat besar sekali, terutama memang pada saat saya waktu masih SMA pertukaran 1 tahun di Australia. Jadi memang itu pengalaman pertama dalam hidup saya jauh dari orang tua, Hmm, dan sekalinya jauhnya jauh banget di jauh banget ya. Australia, dan selama 1 tahun pula itu nggak bisa pulang-pulang. Bahkan waktu saya di Australia, kakek nenek saya dari bapak saya itu meninggal, dan dua-duanya saya nggak datang, dan saya bahkan Oh, nggak tahu iya, mereka iya. meninggal, saya bahkan nggak tahu. Karena memang takut, khawatir saya akan tidak fokus. Nggak ada Eh, telepon. jadi telepon itu waktu itu masih ada wartel ya. Jadi memang Wartel. kondisinya memang sangat apa ya, sangat susah ya, Iya, dan iya. mahal sekali bagi bapak dan emak saya untuk nelpon saya setiap hari. Jadi nelpon itu sebulan sekali. Jadi WhatsApp juga belum ada, ya. belum ada, saya juga Video belum call belum bisa, gitu. belum ada, belum punya handphone. Jadi memang sebulan sekali telepon ke rumah ya, dan orang tua saya host host parent saya juga di Australia memang orang yang sederhana. Artinya tidak tidak mewah, karena ya itu mengajarkan saya banyak hal, terutama di sana, terutama kemandirian ya, Mm-mm. karena anak SMA ya harus sendiri, harus berani ya, dan akhirnya muncul percaya diri, alhamdulillah dari situ. Bahkan saya waktu itu walaupun saya SMA-nya pas balik ke Indonesia anak IPS, saya di Iya. Australia jadi anak IPA. Ya, Oh iya. jadi saya sampai ikut lomba kompetisi kimia Oh, ya, itu saya juara lah ya, tapi levelnya masih masih sekolah. ya level sekolah. Akhirnya saya dilempar lagi ke level lebih tinggi, saya nggak masuk. Tapi saya sempat mengikuti itu gitu. Dan Hmm. akhirnya muncul percaya diri. Ternyata anak dari Asia ya punya kemampuan kompetisi sama kalau diadu gitu loh.
Persoalannya kita mau nggak gitu, kita Iya, siap nggak. Nah, ternyata kalau dikasih kesempatan itu luar biasa bisa. gitu. Jadi di sana diasuh oleh host parent ya. Sama host parents, jadi orang Australia di sana. Nah, berarti kan ada bentuk-bentuk parentingnya tuh. Betul, betul. Ada nggak sih perbedaan cara-cara parentingnya orang Barat gitu, orang Australia dengan orang-orang kita nih, orang Ya, Asia gitu. Kultur-kultur atau family value-nya beda nggak sih dengan kita tuh? ya. Kalau mereka ngajarin terutama masalah ini ya, kalau kita punya ada hal-hal tertentu speak up aja, bicara Speak aja up. apa adanya, ya jangan Hmm, jangan main, jangan seolah-olah saya sungkan gitu. disungkan, seolah-olah orang lain tuh bisa bahas, bisa tahu perasaan kita. Enggak, kalau kita nggak ngomong orang nggak tahu. Makanya Oh, kalau ada apa-apa speak up aja, jujur aja, sampaikan. Kamu suka sampaikan, kamu tidak suka sampaikan. Nah, keterbukaan seperti itu jadi yang membuat kita lebih apa ya, mendewasakan lah gitu loh. Dan ditambah lagi hmm, orang tua juga nggak memposisikan diri saya orang tua harus dihormati, enggak. Lawong mereka juga maunya maunya dipanggil nama kok gitu kan. hmm, hmm, Cuman hmm, karena hmm. saya orang Indonesia yang masih tetap, aduh kayaknya nggak enak banget ya manggil nama gitu sama orang tua gitu. Akhirnya saya milih, ya udah Fatir, oh, kamu mau choose apa nih? Whether you are say apa, mau manggil saya mom sama dad ya, atau nama Ya, saya. Nggak, udah saya mom sama dad aja. Ah gitu. oke. Jadi padahal mereka lebih 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 nyaman panggil nama ya. Sama Hmm, juga di Inggris pun, di Newcastle ini profesor saya nggak mau dipanggil profesor, Pak Rizal. nama ya. Nama, dan dia sangat marah gitu loh. Kita kan takut ya, wah kalau perlu pada saat nulis email atau baca tuh disebutin semua. Kalau mereka enggak, kamu ini Fatir, jangan sebut saya profesor, panggil Lin aja. Jadi profesor saya namanya Lin Frewer. Ya, kalau di Google Scholar cari itu yang namanya Lin Frewer, waduh, itu jurnalnya luar biasa ribuan. Jadi kutipannya udah puluhan ribu. Nah, jadi tuh mereka nggak mau yang kayak gitu-gitu, karena mereka pengen udah kita equal kok. Kamu walaupun student, kamu tuh mahasiswa Hmm, doktoral gitu loh. hmm, Kamu tuh independen, kamu itu hitungannya nanti sama sama saya, cuman belum waktunya aja gitu. Nah, hmm. itu yang akhirnya tuh, karena ya gini Pak Rizal, kan bahasa Inggris kita masih belepotan ya. Nah, kita Iya, harus iya, jujur ya. Kita ini kan bukan bukan first language ya, iya. gitu. Jadi ya kita sadar betul, Prof, saya ini apa, bahasa saya terbatas, terbata-bata. Tapi mereka encouragement-nya itu luar biasa gitu. Dan itu ngebangun PD saya di awal bulan itu. Bayangin ya, di awal bulan sampai 3 bulan pertama itu kan masih penyesuaian. Tapi karena mereka semangat sekali, encourage sekali, ayo, enggak kok saya paham kok, saya ngerti saya ini. Ah itu PD-nya naik gitu. Level PD-nya naik, dan bahkan itu yang mempercepat saya untuk kemudian ya nulis, ya kan, mengakses berbagai hal, yaitu karena kita jadi tambah pede, bukan malah minder ya. Itu ya. Kalau orang luar tuh ya respect ya. Luar biasa. Jadi orang kalau salah, kalau gagal itu nggak disorakin ya. Oh enggak, enggak. Gitu. Bah, Tapi dihargai effortnya ya. ya itu betul sekali Pak Rizal. Hmm, Effortnya itu yang utama. Jadi proses ya ketimbang hasil. Jadi prosesnya itu yang sangat-sangat dihargai. Nah, makanya itulah alhamdulillah ya 3 bulan pertama, karena itu berat banget karena saya sendirian loh Pak Rizal. Jadi ya, belum bawa keluarga. Jadi tahun pertama saya di Newcastle itu kan sendirian, ya. nggak sama anak istri, semua serba sendiri, jalan dari akomodasi saya, jadi kok dari kosan saya ke kampus setiap hari begitu aja. Ya itu kan bosen ya, kalau nggak apa namanya, Kalau kangen gimana? Iya. kalau kangen kan alhamdulillah sekarang udah ada video call Pak Rizal Oh iya, ya. iya. Sudah ada telepon, sudah ada video call ya. Jadi sebenarnya nggak nggak terlalu masalah ya. Ya. Karena kan bedanya cuman beda tidak ketemu fisik saja, ya Mm-mm. kan? Tapi komunikasi setiap hari. Komunikasi setiap hari dengan anak-anak, dengan istri ya. Dan ya itu, cuma kalau di sana ya kita harus tidak boleh ada kesempatan sedetik pun untuk ngelamun.
Nah, itu. Oke. Jadi aktivitas saya dimulai dari pagi, ya kan, sampai malam itu ya berkutatnya kalau nggak di kampus sama di tempat yang paling enak itu saya selalu di library-nya karena 24 jam, 24/7. Kenapa nggak boleh ngelamun? Karena bisa bahaya Pak Rizal secara mental health. Jadi Oke. sebenarnya untuk mahasiswa international students itu masalahnya bukan di masalah kompetensi ya. Karena kualitas kita bisa bersaing kok dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Ya, Cuman persoalannya itu di mental health biasanya. mental health. Ya, makanya di kampus itu ya, itu divisi utama itu mental health. Bahkan sampai ada phone call-nya itu call center itu 24/7 buat khusus suicide apa namanya orang yang pengen suicide, pengen bunuh diri. Oh, iya, Jadi iya, memang itu iya. dikhususkan karena memang gini, orang-orang itu kalau sudah ngerasa sendiri, nah ini terutama pada saat pandemi seperti ini, itu luar biasa. Di sana itu kerjanya orang-orang mental health dan well-being itu keras banget. Karena pada saat pandemi-pandemi awal itu kan orang sendirian, nggak bisa kemana-mana pada saat lockdown. Iya, iya, iya. Di kita kayaknya belum terbangun tuh budaya mental health awareness-nya ya. Ya masih masih kurang memang, Kurang tapi ya. masih kurang, tapi sudah ada sebenarnya, tapi Mm. masih kurang. Dan itu memang mereka tuh sangat proaktif, bahkan ngirim email, ya kita komunikasi lewat email, kamu baik-baik aja atau enggak? Nah gitu Iya, ya. iya, iya. Sesimpel itu aja. Kalau Saya kamu ada masalah, sampaikan gitu. saya jadi pada ini nih, jadi ingat ke kasus yang beberapa tahun yang lalu sempat viral itu ya. Ada mahasiswa dari Indonesia yang kuliah di Inggris, di Manchester ya. Kebetulan juga dari Depok tuh. Itu kayaknya seangkatan atau seumuran dengan istrinya Bang Fatir mungkin ya. Ya, betul kayaknya, betul, betul. Heeh. Itu mental health ya awalnya Mental ya. health. Awalnya mental health sebenarnya. Jadi sendirian, kesepian, tidak punya teman. Hmm. Nah, apalagi di Newcastle itu, kalau di Newcastle khusus ya, orang Indonesia sedikit. Walaupun Ya. ada, tapi sedikit banyak yang senior-senior. Apalagi kalau dia nggak mau gaul ya, nggak mau Ya. gaul, nggak mau ini, wah susah. Nah, tambah lagi, alhamdulillah saya ditolong tuh tempat nongkrong saya yang kedua yang favorit itu karena di kantor saya kan punya cubicle gitu. Ya. Jadi karena punya ruangan bukan ruangan ya, kubikel lah, kubikel di kantor kayak saya sebutnya kan di kantor saya lah gitu. Di kantor saya itu di agriculture building itu di depannya itu masjid kampus. Jadi Newcastle tuh punya masjid kampus. Oke. Jadi kita udah punya masjid kampus sendiri. Nah, jadi tempat nongkrong udah di situ. Hmm. Enak banget. Itu tempat paling nyaman dan akhirnya saya yaitu ketemu banyak orang, bukan orang Indonesia malah gitu. Apa namanya? Malah ketemu orang-orang dari Pakistan, Bangladesh, India. Nah, itu jadi apa namanya? Sense. Jadi bukan hanya sense nationality-nya tapi sense agamanya tuh kuat akhirnya. Jadi Oke. kita punya punya komunitas gitu ya. Sampai akhirnya terpilih jadi ketua DKM ya. Sampai akhirnya terpilih jadi ketua DKM ya. Sebutannya apa di sana? Jadi presiden saya di sana. Presiden. Sampai sekarang masih menjabat. Jadi ini periode kedua. Jadi saya periode pertama selesai, Ya. pemilihan lagi saya dipilih lagi. Padahal saya Oh. sudah sampaikan saya ini sepertinya belum bisa balik, tapi ya ya susah juga kan. Karena ini sifatnya pemilihan, ya Iya, sudah iya, iya. Apa dapat jadi amanah. statusnya presiden in absentia gitu? Ya, jadi presidennya presiden via Zoom saja. Ya, Zoom saja. Presiden Presiden ISOC namanya, Islamic Society Mm. Newcastle University. Kuat ya di sana ya, Kuat, persaudaraannya ya. alhamdulillah kuat sekali. Jadi memang grup WA saya itu bukan grup WA nasional Indonesia saja, tapi ya grup WA-nya ya orang-orang dari mana-mana, terutama yaitu orang-orang Muslim ya. Kenapa memilih ke Newcastle atau kenapa memilih ke Inggris gitu? Dari sekian Ah, banyak negara-negara yang pemberi beasiswa gitu, ya. kenapa akhirnya milihnya ke England, Sebenarnya pengennya ke Amerika, ke Amerika ya. ya? Sebenarnya pengennya ke Amerika. Jadi mimpi saya sebenarnya pengennya ke Amerika karena di 2017 saya ke Amerika waktu itu 1 bulan untuk pertukaran pegawai ya. Oh ya, Nah, jadi sebenarnya mimpi saya tuh sebenarnya terpatrinya itu kuliah di luar negeri itu ke Amerika. kenapa Ya, tuh? American eh, Dream.
Iya, pengennya Amerika aja, nggak tahu kenapa gitu ya. Pengennya aja Amerika, terus juga wali kota terdahulu Pak Nur juga jebolannya Amerika gitu. Jadi dikasih racun juga lah sama beliau gitu kan. Iya, iya, Nah, iya. Amerika minded nih ceritanya. Hmm, Nah, cuman kalau S3 ini memang fokusnya kan bukan di negara, tapi di supervisor. Jadi S3 itu mencari supervisor bukan mencari kampus. Nah, ya, jadi dari ratusan ya. Jadi kalau mau ngelihat email saya itu ratusan email profesor-profesor yang saya hubungi dari seluruh dunia, ratusan. ratusan. Jadi ratusan profesor yang saya hubungi, ya kan, yang sesuai dengan awalnya secara umum ya, general yang mirip-mirip lah dengan riset proposal saya, Itu itu berbagai dibalas-balasin. dibales. Itu luar biasanya orang sana. Jadi Dibales ratusan ditolak atau dibales diterimanya? enggak dibales ditolak. Dibales Jadi tolak. ratusan itu banyaknya nolaknya ya. Banyak ditolaknya. Banyak ditolaknya. Jadi saya kalau ditolak itu udah hal yang biasa gitu. Apalagi ditolak Oh, cinta gitu, udah hal yang biasa gitu. ini harus Saya udah di-highlight nih. jadi banyak kan di rejectnya Pak Rizal ini Iya, semuanya. iya, iya. Jadi ratusan itu ditolak, tapi dibales loh. Itu yang luar biasanya. Jadi walaupun ditolak, jadi kan bahasa penolakan itu ada dua Pak Rizal. Ada yang Hmm. langsung to the Ya, point, ada ya. yang bahasanya ngambang, ya kan gitu. Nah itu kita harus paham tuh. Ini Oh, iya, sebenarnya iya. nolak gitu kan, cuman Di bahasanya ghosting gitu, di ghosting. iya betul. Jadi ya sudah, kalau nolak ya sudah, alhamdulillah terima kasih kita ucapkan balasan, terima kasih kita balas. Walaupun ditolak kita balas. Itu etikanya ya, etika Mannernya dalam. ya. Dan terakhir, akhirnya saya ketemulah satu profesor ini, saya kirim. Jadi saya kebetulan punya template-nya Pak Rizal. Jadi jadi semua itu memang saya cuma tinggal nyari di Google Scholar ya yang terkait dengan bidang riset saya, cari emailnya, ya kan, tinggal copy paste nama profesor lengkapnya sudah kirim. Itu karena saya sudah punya template-nya, attachment-nya sudah saya siapin semua gitu. Iya, Ya, iya. jadi Ini tinggal menunggu jawaban. luar biasa nih. Saya juga baru tahu dari Bung Fatir kalau ternyata Anda ini sudah mengalami sekian banyak penolakan, Oh ratusan banyak, penolakan ya. banyak Pak Kita Rizal. kita Kalau kan ngelihatnya kan prosesnya lancar-lancar aja nih ya. waduh, Karena iya, Bung Fatir terbiasa dapat beasiswa dari jenjang SMP, SMA, kemudian D4, S2. Wah, pasti S3-nya lancar nih. Ternyata perjuangannya luar biasa. 1 tahun Pak Rizal kurang lebih. 1 tahun ya? 1 tahun Pak Rizal sampai betul fix ya. Alhamdulillah memang ya kita gitu. Saya bilang tadi di awal Pak Rizal, alhamdulillah kita akan selalu dikasih jalan terus. Ya banyak orang-orang yang akan bantu kita. Nggak Eh, terpikirkan apa itu? pada satu titik tuh ngerasa, ah udahlah gitu. Gue udah nyoba nih gitu. Kayaknya bukan rezekinya di sini gitu. Pernah gak sih mikir kayak gitu? Enggak Pak Rizal. Saya maju terus pantang mundur. Oke. Jadi memang berbagai penolakan, rejection itu jadi amunisi buat saya sebenarnya. Tapi Jadi apa ya? ada hubungannya nggak dengan buku yang terakhir Anda baca nih? Oh iya, ya betul, betul. Jadi saya baca biodatanya kan, Bung Fatir ini Ya, baca buku terakhirnya kan Grit ya. iya betul. Coba cerita dulu deh, kenapa Grit gitu. Iya, jadi memang awalnya saya baca buku itu sebenarnya saya sebelumnya nonton TED Talk ya. Apa? Eh, TED Oh, TED TED Talk ya, Talk oke. ya, ada TED Talk ngomong masalah grit ini. Si penulisnya ngomong masalah ini. Itu luar biasa inspiring banget ya. Inspiring banget itu bagi orang yang rata-rata seperti saya, yang average seperti saya, yang biasa-biasa seperti saya, menemukan pembicaraan seperti itu tuh menggugah sekali. Bagi saya bisa ternyata gitu loh. Grit itu Jadi artinya apa sih? Arti dalam bahasa Indonesianya tuh? grit itu artinya kerja keras yang sungguh-sungguh ya. Artinya apa namanya? Jadi itu kayak formula. Grit Hmm, itu equals passion sama perseverance. Jadi dua hal hmm, itu. Jadi passion semangat kita yang ya. menggebu-gebu sama perseverance tuh kayak endurance, daya tahan ya. Jadi kalau kita udah punya semangat ya untuk maju terus ya, Ya. untuk terus berusaha, tapi kalau kita nggak punya daya tahan ya, ya udah deh capek ya nggak juga Ya. bisa gitu. Makanya kita butuh daya daya tahan endurance-nya ya, stamina-nya harus kuat, bukan fisik loh ya, bukan Iya, cuman iya. fisik. Ini yang Jadi akhirnya menyebabkan Anda berulang kali sampai dengan ratusan kali mengirimkan email ke profesor iya ya. betul.
Dan akhirnya Pagi, terjawab gitu. iya, pagi, siang, malam. Kalau sekarang nih, saya Ya. ngirim ke Amerika, karena waktu itu saya fokusnya di Amerika, saya ngirimnya malam. Karena malamnya di sini, Amerika malamnya berarti di sana pagi. Nah, Hmm. jadi ngirimnya malam-malam. Dan luar biasanya, saya kirim sekarang, 15 minutes later mereka bales. Nah, gitu ya. Oke. Jadi memang profesor di sana itu committed sekali. Jadi bales email itu udah kayak bales WA. Sama kayak Wih. profesor saya sekarang. Betul. Jadi profesor saya sekarang, saya kirim email sekarang ini, 5 minutes later itu, ya kan? Itu dia bales langsung. Iya, Padahal iya, saya iya. punya WhatsApp-nya juga, tapi saya nggak pernah WhatsApp beliau. Oh, tapi kan kalau di luar etikanya kan kalau hal-hal yang sifat pekerjaan tidak dikomunikasikan melalui WhatsApp Betul. ya. Tapi Email ya. sejak pandemi Pak Rizal, Ya. kebijakan itu berubah, semua berubah. Jadi Oh, banyak banyak sekali ruang dibuka untuk mental health. Salah satunya kalau kamu ada apapun, ya kan, ya. anytime kamu WA saya aja bisa gitu. Jadi itu dibuka. Sifatnya yang lebih personal. Jadi sekarang tuh pandemi itu malah mendekatkan dalam tanda kutip ya. Pandemi itu mendekatkan. Hmm. Iya, iya. Dan karena pandemi juga akhirnya Anda bisa dekat dengan keluarga ya. Alhamdulillah. Tapi Iya. saya pulang bukan karena pandemi Pak Oh Rizal iya, sebenarnya. oh iya, bukan. Iya, Oke, pulang oke, itu oke. karena saya harus data collection sebenarnya. Ini menarik sekali Bung Fatir. Luar biasa nih pengalamannya, kemudian juga ide-idenya, cerita-cerita di balik perjuangan mencapai beasiswanya gitu. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir saya nih. Kira-kira apa sih nih tantangan bagi ASN ke depannya nih? Buat para ASN milenial di luar sana yang menyebut diri mereka umbi-umbian gitu. Gitu. Sekarang kalau ada sebutannya ASN nih ya di sosmed, di Twitter atau di Instagram, ASN yang milenial sekarang ini mereka menamakan dirinya tuh umbi-umbian Pak Fatir tuh. Hmm, Kenapa umbi? Karena mereka kan nggak nampak di permukaan, ya. belum tumbuh gitu. Saking posisinya di bawah tuh mereka adanya di bawah tanah gitu. Ya. Umbi-umbian. Hmm, Baru nanti kalau sudah beranjak dewasanya, sudah punya jabatan, disebutnya baru nanti ada yang namanya esmelon gitu lah. Ini bahasa-bahasa anak-anak zaman sekarang gitu ya. ya, ya. Kira-kira apa sih tantangan kita ke depannya nih bagi para ASN nih? Menurut kacamata Bung Fatih dan kira-kira gimana cara kita mempersiapkannya? Ya. Bagi saya sebenarnya saya hanya menyoroti masalah sistem Pak Rizal. Jadi Hmm, ASN ini kita ini kan bukan single player ya. Kita ini ASN itu team player. tim player. Makanya betul, makanya nggak ada tuh ASN misalnya dia wah keren banget, hebat banget, luar biasa. Nggak begitu Pak Rizal. Walaupun dia hebat, kita itu one big system gitu loh. Ya kan ini birokrasi ya ASN ini sistem sistem besar yang bergerak Iya. ya, yang bergerak untuk memuluskan roda administrasi gitu. Hmm, Jadi oke. sebenarnya kalau nah ini dia tantangannya buat milenial sekarang harus mau kolaborasi. Kolaborasi. Bukan cuman bekerja sendiri-sendiri gitu. Iya, Percuma kita iya. bekerja sendiri-sendiri di ASN. Wong kita punya sistemnya kok. Nah, jadi cuma antara generasi X katakanlah, generasi X, Y dan kemudian generasi milenial, generasi Z itu harus harus ada yang menjembatani Pak Rizal. Ya, jadi apa namanya tidak tidak udahlah nggak usah diajak tuh yang anak-anak muda reseh. Nah, nggak gitu Ya, juga nah, gitu. Jadi kita kolaborasi antara yang tua, yang muda, yang senior, yang junior ya. Karena pada satu titik kita sama di situ gitu loh. Kita bertukar pikiran, sharing ide ya kan, masukan dan iya, segala macam keterbukaan. Nah, itu kita harus siap itu tuh. Kalau bukan. menghadapi generasi milenial kita harus terbuka dikritik ya kan dan harus terbuka menerima kritikan gitu. Oke. Ya nggak apa-apa, itu kan pendewasaan dan akhirnya ya itu kolaborasi yang baik, sistemnya berjalan oke, itu intinya sebenarnya. Kalau sistemnya udah berjalan oke, oke semua kok. Gitu. Apalagi kualitas ASN-nya luar biasa. Ya udah, Iya, betul, betul, selesai betul. semua itu.
Jadi di balik prestasi yang dicapai oleh seorang pejabat, taruhlah Hmm, pejabat mengikuti betul. diklat PIM, dapat penghargaan atau apa, ternyata di Siap. balik itu ada jerih payahnya para staf gitu, Yes, para ASN ASN yang di bawah gitu ya. tepat sekali. Luar biasa. Gitu. Dan kita harus meng-acknowledge itu. Jangan Iya, mengabaikan itu gitu loh. iya. Nah, kalau kita bisa kerja sebagai satu tim, one team player, wah itu luar biasa. ASN nggak ada duanya lah, kan nggak ada obatnya itu luar biasa. Oke. Oke, luar biasa sekali Bung Fatir. Banyak sekali kata-kata yang bisa saya highlight nih dalam wawancara kita kali ini. Luar biasa. Mohon maaf mungkin saya baru bisa menghubungi Bung Fatir setelah sekian lama. Siap, Bung Fatir ada di Depok, tapi rupanya kan karena posisi pandemi ini yang akhirnya membatasi pertemuan kita secara langsung. Nah, betul. Bung Fatir, mungkin nanti kita dapat sambung kembali di kesempatan yang akan datang. Siap. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Rizal kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat buat kita semua. Siap. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?